Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga Allah paling barokah. Langsung belajar tentang penulisan kata depan, kata ganti, dan partikel. 1. Penulisan kata depan di, ke, dan dari. Kata di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, bermalam di sini. Di ada spasi di antara sini. Yang kemudian, di mana dia sekarang. Di mana tidak digabung tapi dipisah. Kata di spasi mana. Banyak yang menulis di mana digabung, itu salah. Yang ketiga, kain itu disimpan di dalam lemari. Kata di ada spasi di antara dalam. Jadi kata di dalam ketika kalian nulis digabung itu adalah salah. Kemudian dia berjalan-jalan di luar, ya. Kalau masih menulis di luar itu gabung, itu salah. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Ke dan tengah harus ada spasi dan tidak boleh digabung. Mari kita berangkat ke kantor. Ke kantor harus dipisah. Kalau masih digabung, kamu masih salah. Kata dari juga, ia datang dari Surabaya kemarin. Kata dari harus dipisah dari Surabaya. Saya tidak tahu dari mana dia berasal. Dari mana? Nah, dari mana itu tidak digabung tetapi dipisah. Kata dari dan kata mana harus dipisah. Kata-kata yang dicetak miring di dalam kalimat seperti di bawah ini ditulis serangkai. Misalnya, kami percaya sepenuhnya kepadanya. Kepadanya harus dirangkai, digabung. Dia lebih tua daripada saya. Nah, tulisan daripada itu serangkai, bukan dipisah. Jika ada yang menulis dipisah, berarti itu salah. Dia masuk lalu keluar. Keluar itu tulisannya digabung. Bawa kemari gambar itu. Kemari katanya itu ditulis serangkai. Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. Kesampingkan ditulis serangkai. Catatan, kata di yang bertindak sebagai imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, dijual. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika tambahan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, di harus ada kata hubung PHK. Kemudian di upgrade, di harus ada kata hubung dan upgrade. Nah, jika penulisan ada bahasa Inggris di dalam kalimat bahasa Indonesia harus tercetak miring. Yang kedua, penulisan kata ganti ku, kau, ku, munya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.
kumu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, buku ini boleh kau baca. Itu harus serangkai. Yang kedua, bukuku, bukumu, bukunya tersimpan di perpustakaan. Itu ditulis serangkai. Rumahnya sedang diperbaiki. Rumahnya, rumah dan katanya harus serangkai. Kata-kata ganti itu atau kumunya dirangkaikan dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk berupa singkatan atau kata diawali dengan huruf kapital. Misalnya KTP, kata hubung mu. SIM, kata hubungnya. STNK, kata hubung ku. 3. Penulisan partikel. A. Partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah, apakah, siapakah, apatah. B. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun, malam pun, kali pun, adik pun. Catatan, partikel pun pada gabungan yang lazim dianggap padu ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, seperti kata adapun, bagaimanapun, maupun, sekalipun, walaupun. Diamati kembali, adapun, bagaimanapun, maupun, sekalipun, walaupun. Itu merupakan contoh kata hubung, berarti bukan kata sifat atau kata objek atau kata predikat. C. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruangan 1/1 yang artinya 1 demi 1. Harga kain itu 50.000 per helai, artinya tiap helai kainnya berharga 50.000. Pegawai negeri mendapatkan kenaikan gaji per 1 Januari. Per artinya mulai 1 Januari pegawai negeri mendapatkan kenaikan gaji. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Bapak ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairah. Bila Bapak, semoga Allah paling barokah. Bila Bapak punya salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.